Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bina Nurul Aini dengan NIM 0020 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Sains dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Farid Hasan SHI MU. Ada salah seorang ahli kelautan yang berasal dari Perancis. Beliau bernama Jacques Pascal menemukan fenomena unik yang terjadi di dasar laut, yaitu adanya sungai yang mengalir di dasar laut. Penemuan ini terjadi di wilayah sekitar San Angelito, Meksiko. Nah, kemudian ketika menemukan suatu fenomena unik, kemudian ahli kelautan ini beliau melakukan suatu penelitian, yaitu dengan cara menyelam ke dasar laut, dan ternyata di dasar laut ia menemukan suatu fenomena yang unik, yaitu adanya air sungai yang mengalir di dasar laut. Fenomena ini ditemukan di kedalaman laut sekitar 35 meter. Nah, penelitian ilmiah menamakan fenomena ini dengan fenomena haloklin, yaitu fenomena di mana bertemunya air asin dan air tawar dalam yang terbentuk dari hidrogen sulfida. Nah, dan ternyata jauh sebelum itu, sebelum ditemukannya fenomena ini, ternyata Al-Quran telah menjelaskan dengan sangat rinci tentang fenomena ini, seperti yang digambarkan dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53 dan juga Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Nah, di kedua surat ini menggambarkan tentang adanya dua jenis air yang berdampingan, yaitu air tawar dan air asin, yang mana di antara kedua air ini ada suatu pembatas yang tidak bisa dilewati oleh keduanya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran, kitab suci umat Islam ini ternyata tidak hanya membahas tentang masalah ketuhanan, tidak hanya membahas tentang masalah ilahiyah saja, tidak hanya membahas tentang fikih ibadah, ilmu tasawuf, ilmu kalam, ilmu bahasa, sastra, dan lainnya. Tapi dalam Al-Quran ini ternyata ditemukan berbagai fenomena alam yang tentunya ketika dilakukan suatu penelitian ternyata ini sesuai dengan ilmu sains modern. Adapun bunyi dari Quran Surat Al-Furqan ayat 53 dan Ar-Rahman ayat 19-20, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'azbun furatun wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-20. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhan la yabghiyan. Shadaqallahul azim. Nah, dalam kali ini saya akan mengambil penafsiran dari salah satu kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Razi. Nah, mengapa saya memilih tafsir Mafatihul Ghaib dalam pendekatan ini? Sebab Fakhruddin Razi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran ini, beliau tidak hanya menafsirkan secara tekstual saja, tapi juga menggunakan analisis yang mendalam dengan logika, filsafat, dan juga ilmu kalam. Nah, Fakhruddin Razi menggunakan argumen-argumen rasional untuk menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu tauhid, akidah, dan juga fenomena alam. Nah, contohnya itu seperti dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 53 dan Ar-Rahman ayat 19-20, yang mana di kedua surat ini, dalam ayat tersebut terdapat satu kata yang sama, yaitu adanya kata barzakhun. Nah, dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Razi ini, beliau menafsirkan kata barzakhun ini dengan tanah. Artinya di antara bertemunya dua air yang berbeda yang berdampingan itu ada suatu penghalang atau pembatas berupa tanah yang mana tidak bisa dilewati oleh kedua air tersebut.
Nah, dalam redaksinya atau redaksi yang terdapat dalam kitab Mafatihul Ghaib ini, dalam penafsiran Quran surat Al-Furqan ayat 53, ini saya ambil sedikit, ada kata wa ja'alna bainahuma barzakhon ay ha'ilan minal ardi. Nah, kata barzakhon ini kan berarti pembatas, yang mana dipertegas dengan kalimat selanjutnya ay ha'ilan minal ardi, yang berarti penghalang yang terbuat dari tanah. Nah, begitupun yang terdapat dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 19-20, redaksinya dalam kitab tafsirnya wal barzakhu al hajiza wa huwa qudratillahi ta'ala fil ba'di wa bi qudratillahil baqi. Nah, sama maknanya barzakhun ini merupakan penghalang atau yang mana Allah menjadikan tanah sebagai penghalang, tapi di redaksi ini disebutkan tanah itu merupakan tanah genting, adalah penghalang, yang mana ini merupakan salah satu atau sebagian kecil dari kudratillahi ta'ala, kekuasaan Allah, kemampuan Allah dari sekian banyak kekuasaan Allah yang lain. Nah, tafsir ini juga membahas hampir semua aspek yang relevan, termasuk mengenai tentang gramatika Arab, ilmu kalam, filsafat, astronomi, ilmu kedokteran, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Nah, tentunya ini menjadikan tafsir Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Razi ini menjadi salah satu referensi yang multidisipliner. Nah, kemudian telah saya singgung di awal bahwasanya dalam penelitian ilmiah, teori ini disebut dengan teori haloklin, yang mana merupakan fenomena yang terjadi di perairan di mana terdapat perbedaan ketajaman dalam konsentrasi salinitas atau kadar garam antara dua lapisan udara. Nah, kata haloklin ini berasal dari dua kata, yaitu yang pertama halos yang berarti garam, kemudian yang kedua klein yang artinya gradien atau perubahan. Istilah ini mengacu pada lapisan transisi yang memisahkan dua massa udara dengan salinitas yang berbeda. Salah satu halogen yang bisa kita lihat secara langsung adalah adanya efek pada sinar dan warna air. Nah, beberapa contoh fenomena haloklin yang bisa kita lihat yaitu contohnya seperti adanya gua di dasar laut di wilayah Meksiko, kemudian muara sungai di Amazon di mana ini air tawar bertemu dengan air laut, kemudian fenomena laut mati yang mana memiliki lapisan air dengan salinitas yang sangat tinggi di bawahnya, sehingga terjadi gradien haloklin yang sangat signifikan. Dalam teori haloklin, pembatas yang disebutkan dalam teori ini merujuk pada lapisan transisi, yang mana ini bisa membedakan antara dua massa air dengan tingkat salinitas atau kadar garam yang berbeda. Nah, pembatas ini memiliki sifat fisik tertentu yang mana bisa membuatnya tetap stabil dan sulit bercampur. Nah, meskipun kedua massa udara atau kedua air ini berada dalam suatu perairan. Nah, tadi disebutkan ada beberapa sifat tertentu dalam teori haloklin. Ada 4. Yang pertama itu adanya gradien salinitas atau perbedaan salinitas atau kadar garam. Kemudian yang kedua adanya perbedaan kepadatan. Yang ketiga adanya stratifikasi atau minimnya terjadi pencampuran. Nah, ini yang menyebabkan mengapa dalam satu lautan itu terdapat dua air yang berbeda tapi mereka tidak bisa bercampur. Ini karena adanya stratifikasi itu. Kemudian sifat yang keempat adanya fenomena optik atau refraksi cahaya yang berbeda. Nah dalam kitab Mafatihul Ghaib karya Fakhruddin Razi kan kata barzakhun ini diartikan sebagai tanah atau tanah genting. Pertanyaannya, apakah sama antara pembatas yang dimaksud oleh Fakhruddin Razi dalam kitabnya dengan teori haloklin ini? Jawabannya ya, tentu sama. Karena apa? Karena yang dimaksud dalam Quran surat Al-Furqan ayat 53 dan juga Quran surat Ar-Rahman ayat 20 tepatnya, ini merupakan pembatas alami
yang mana bisa memisahkan dua laut yang berbeda. Nah, konsep ini bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana Allah ini menciptakan suatu pembatas, suatu penghalang yang jelas antara dua wilayah yang berbeda, namun mereka tetap ada hubungan di antara keduanya. Nah, kemudian tanah genting, baik secara fisik maupun filosofis, ini sering dipandang sebagai zona pertemuan yang baik dari segi ekologis, geopolitik maupun ilmiahnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tentang salah satu fenomena alam yang ada di dunia ini, yaitu tentang bertemunya dua air yang berbeda dalam satu perairan, yang tentunya ini dijelaskan dalam Al-Quran. Semoga dengan adanya fakta ini yang dipandang dari segi keilmuan Al-Qurannya dan juga teori ilmiahnya, ini semakin membuka wawasan kita, semakin membuka mata dunia bahwasanya Al-Quran itu tidak hanya membahas tentang masalah keagamaan saja, tidak hanya membahas tentang ilmu ketuhanan, ilmu tentang sejarah, tapi juga Al-Quran ini ternyata sesuai dan sangat relevan, atau lebih tepatnya Al-Quran ini sudah lebih dulu menjelaskan tentang teori-teori ilmiah. Di antaranya yang satu ini tentang adanya fenomena sungai atau bertemunya adanya air tawar yang berada di tengah-tengah air laut. Ya, cukup sekian, mohon maaf masih banyak kekurangan dalam segi materi, penyampaian dan juga pelafalannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.